Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saya ucapkan terima kasih kepada pemimpin Departemen Sekolah Sahabat yang sudah menyediakan kesempatan untuk saya untuk menyampaikan kesaksian bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi pada tahun 2019, tepatnya di bulan Januari, saya mendapatkan SK untuk menjadi pengajar di Pendidikan Advent Yogyakarta. Kemudian saya menyampaikan hal ini kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan bapak saya menyambut hal ini dengan baik. Walaupun saat itu saya masih memiliki satu pekerjaan yang harus saya kerjakan secara pribadi, tapi orang tua saya katakan, kerjakan dengan baik apa yang sudah kamu putuskan, lakukan dengan baik apa yang sudah kamu doakan. Itu yang diberikan orang tua saya. Dan untuk perlu diketahui juga, sejak saya tamat sekolah, kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi, dan setelah saya menyelesaikan perguruan tinggi, papa saya katakan jangan langsung bekerja, ambillah sekolah lagi gitu. Tapi waktu itu saya memilih untuk bekerja gitu, tapi karena bapak saya seorang yang demokratis gitu ya, jadi ya sudah kalau memang itu keinginanmu gitu. Waktu itu bapak saya menginginkan supaya saya melanjutkan perkuliahan saya di bidang profesi gitu. Orang tua saya sangat menginginkan saya menjadi seorang tenaga pengajar gitu ya, dan waktu itu saya diminta oleh orang tua saya untuk melanjutkan pendidikan di PGTK, pendidikan keguruan taman kanak-kanak. Tapi waktu saya menolak, saya memilih apa yang menjadi keinginan saya untuk bekerja. Dan seiring berjalannya waktu, dan ini tahun kedua saya berada di sekolah ini, orang tua saya selalu mengatakan, bagaimana keadaanmu di sana, bagaimana kehidupanmu, yang namanya anak perempuan jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, pasti akan menjadi sesuatu yang dikhawatirkan, apalagi anak yang perempuan. Saya tahu apa yang menjadi kekhawatiran orang tua saya, lalu saya katakan baik-baik aja, tidak apa-apa, kita lihat saja nanti bagaimana selanjutnya saya hidup, seperti itu. Lalu orang tua saya setiap kali bertelepon, orang tua saya katakan, kapan kamu punya waktu untuk melanjutkan sekolahmu? Bagi orang tua saya, sesuatu yang sangat menggembirakan apabila anak-anaknya mengatakan, Pak, saya ingin sekolah gitu, daripada mengatakan, Pak, saya ingin nikah muda gitu. Buat bapak saya itu sesuatu yang jangan dulu gitu, lebih baik kamu sekolah dulu supaya kamu punya pengetahuan yang banyak, seperti itu. Akhirnya saya mencoba mencari-cari cara, bertanya informasi ke sana sini bagaimana caranya supaya saya bisa sekolah gitu. Dan puji Tuhan, di tahun ini saya mendapat kesempatan untuk sekolah, dan itu menjadi sebuah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi orang tua saya. Dulu saya menolak untuk bersekolah sesuai dengan keinginan orang tua saya, tetapi sekarang setelah cukup lama, akhirnya saya mengambil kesempatan untuk kembali melanjutkan sekolah itu gitu. Bukan sebuah penyesalan bagi saya atau bertanya, Tuhan kenapa baru sekarang saya kepikiran untuk sekolah, bukan, tapi memang Tuhan orang tua saya dulu menyediakan jalan itu untuk saya, tapi waktu itu saya belum siap. Dan sekarang ketika saya diperhadapkan dengan pekerjaan yang menuntut saya untuk memiliki pendidikan yang sesuai dengan profesi, saya dipersiapkan Tuhan untuk menerima kesempatan itu. Dan yang menjadi pelajaran saya dari keadaan ini adalah jawaban doa itu Tuhan sediakan gitu, tapi Tuhan menunggu bagaimana, Tuhan ingin melihat bagaimana hambanya siap atau tidak menerima berkat itu. Dan
Mungkin kalau tahun-tahun lalu saya belum siap dengan berkat itu, dan tahun ini baru saya siap dengan berkat itu, dan saya berharap saya bisa melakukannya dengan baik dan menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua saya dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan uh, tolong doakan saya, semoga proposal yang saya dan sekolah sedang ajukan untuk pembiayaan sekolah kami dengan beberapa rekan-rekan guru dapat di approve, dan kami dan saya serta teman-teman yang lain juga dapat melanjutkan perkuliahan kami, melanjutkan sekolah kami yang sesuai dengan profesi kami, sehingga dengan hal ini akan membuat kami lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih bermanfaat lagi bagi orang lain, khususnya bagi murid-murid kami yang ada di Sekolah Pendidikan Advent Yogyakarta. Tuhan memberkati kita semua. Saya doa dalam nama Yesus. Amin. Baik semua teman-teman, saudara-saudara, pada saat kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang berjudul Perjanjian Baru. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, terpujilah Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah Tuhan pencipta kami yang tak terbatas. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan di surga, saat ini Tuhan, kami datang ke Tuhan memohon ampun atas segala dosa kami. Kami memohon kepada Tuhan agar kiranya penyertaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk memberkati kami, untuk kami dapat mempelajari pelajaran Sekolah Sabat dengan baik pada saat ini. Kami serahkan semua sisa kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, jadi ini pelajaran yang menarik, bersambung dari pelajaran yang kemarin ya. Ini sangat menarik sekali, karena judulnya kita adalah mempelajari tentang Perjanjian Baru. Apa sih menariknya dari topik kita tentang Perjanjian Baru ini? Mungkin kita semua punya pelajaran Sekolah Sabat. Di buku Sekolah Sabat kita, di ayat hafalannya itu terdapat di dalam Yeremia 31 yang berbunyi, sesungguhnya aku akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kalau misalnya di pelajaran sebelumnya, kita itu telah belajar bahwa Tuhan menetapkan suatu perjanjian yang kekal. Lalu, mengapa kita itu berbicara tentang saat ini tentang pelajaran baru pada pelajaran kali ini? Nah, lalu apa sih perbedaan yang harus kita mengerti gitu ya antara perjanjian baru dan perjanjian lama? Ataukah keduanya ini serupa? Ya. Jadi kalau misalnya kita tahu mempelajari awal dari pelajaran pekan ini, kita itu akan mengerti bahwa dasar perjanjian, dasar pengharapan yang dimilikinya untuk kita, dasar dari syarat-syarat itu sama seperti yang ditemukan di dalam perjanjian lama pada intinya dari perjanjian baru ini. Perjanjian itu intinya adalah perjanjian kasih karunia Allah. Satu perjanjian yang didasarkan atas kasih yang melampaui kelemahan-kelemahan dan kekalahan-kekalahan manusia. Oke, jadi saya akan mengajak kita semua untuk mengenal. Yang pertama mungkin apa sih gitu? Gimana setonnya? Apa yang lama dalam perjanjian baru? Apa yang lama dari perjanjian baru? Nah, saya sudah memberikan poin-poin. Poin yang pertama adalah apa sih yang lama dalam perjanjian baru? Poin yang pertama, yaitu penulis yang sama dan hukum yang sama. Kita akan membaca lagi, mungkin teman-teman atau saudara-saudara juga bisa membaca Alkitabnya sendiri-sendiri di dalam Yeremia 31, ayat 33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kau adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak ada lagi mengingat dosa mereka. Yeremia 31 ayat 30, 33 dan 34. Kita mengetahui bahwa pada dasarnya atau ceritanya dalam Yeremia 31 ayat 31 dan 32 intinya adalah orang Israel ini telah melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Perjanjian yang waktu itu pertama kali di Gunung Sinai ya. Kenapa bisa hancur? Yaitu ya karena ketidaksetiaan bangsa Israel gitu loh. Makanya perjanjian yang pertama ini, perjanjian yang lama ini hancur. Karena itu, Yeremia ini menubuatkan perjanjian baru antara Tuhan dan umatnya. Namun ada unsur yang tetap sama dalam perjanjian baru ini, yaitu perjanjian baru adalah perjanjian yang diperbarui. Ingat, perjanjian baru ini adalah perjanjian yang diperbarui. Dalam beberapa hal, itu adalah merupakan suatu kelengkapan atau penggenapan dari yang pertama. Jadi kita bisa mengetahui ya bahwa antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu merupakan ya perjanjian baru itu adalah suatu kegenapan, suatu pelengkap. Karena ya bangsa Israel telah menghancurkan gitu ya perjanjian yang lama itu. Nah, lalu apalagi nih yang lama dari perjanjian baru? Poin yang kedua di sini saya rangkum yaitu adalah hubungan yang sama. Kenapa? Apa ini maksudnya hubungan yang sama? Ini saya juga mengajak kita semua untuk membaca di dalam Alkitab, di dalam Hosea 2 ayat 20. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Jadi poin dari hubungan yang sama ini, bangsa Israel ini tidak setia kepada Tuhan. Tetapi dia atau Tuhan di sini ingin memperbaharui hubungan mereka. Itulah sebenarnya inti dari perjanjian baru. Yaitu Tuhan ingin memenangkan hati kita lagi setelah apa yang sudah terjadi ya dengan bangsa Israel, dengan kerusakan yang akhirnya ya perjanjian lama harus diperbarui, harus dilengkapi. Jadi inti perjanjian baru ini adalah Tuhan ingin memenangkan hati kita lagi. Dia ingin memperbarui pikiran dan perasaan kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Itu terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 33. Lalu dikatakan lagi, perbaruilah hatimu dan rohmu seperti di dalam Yesiel 18 ayat 31. Lalu kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Nah, meskipun demikian, ini bukanlah tujuan yang baru sebenarnya. Karena itu adalah hubungan yang sama sejak awal Tuhan ingin memiliki umatnya. Seperti dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saya juga mengutip dari Pena Inspirasi, tulisan Ellen G. White di dalam bukunya Patriarchs and Prophets, chapter 32, halaman yang ke-372, dikatakan di sini bahwa hukum yang sama ini yang diukirkan di atas loh batu dituliskan oleh Roh Kudus di atas loh hati manusia. Gantinya kita berusaha meneguhkan kebenaran kita sendiri, maka kita menerima kebenaran Kristus. Darahnya menebus dosa-dosa kita. Penurutannya diterima bagi kita. Kemudian hati yang telah diperbarui oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh itu. Melalui anugerah Kristus kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Jadi poin yang kedua yang saya bikin ini adalah hubungan yang sama karena di dalam perjanjian baru ini intinya adalah Tuhan ingin memenangkan hati kita. Dengan tadi ayat-ayat yang dan juga di dalam tulisan N.G. White dibilang bahwa ya Tuhan sudah menuliskan hukum itu di hati kita. Kita akan hidup di dalam penurutan kepada hukum Allah yang telah ditulis di hati kita. Nah, menarik sekali ya.
begitu besar, begitu kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Tuhan masih memberikan perjanjian baru untuk memenangkan hati kita dengan Tuhan menuliskan hukumnya di hati kita. Lalu, apalagi yang sama, apalagi yang lama dari perjanjian baru? Di sini poin yang ketiga yang saya buat adalah tujuan yang sama. Apa itu tujuan yang sama maksudnya? Saya mengajak kita semua juga untuk membaca di dalam Alkitab, di dalam Yesaya 56, ayat yang ke-7. Yesaya 56 ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7. Di sini saya sudah merangkum dan saya sudah menulis bahwa Tuhan di sini ingin mengundang semua bangsa untuk menjadi bagian dari janjinya. Ini adalah inti dari perjanjiannya dengan Israel. Mungkin kalau misalnya saudara-saudara ingin mengerti maksud dari apa arti yang saya tulis di sini, ini sebenarnya rangkuman di dalam di dalam pelajaran kita di dalam hari Kamis dan hari Rabu, khususnya di hari Kamis. Nah, lalu saya juga ingin membaca di dalam Roma 3 ayat 21 sampai 24. Dikatakan bahwa perjanjian baru memiliki tujuan yang sama. Kasih karunia Tuhan tersedia bagi siapa saja yang menginginkannya melalui darah Yesus. Nanti teman-teman bisa sendiri ya baca. Jadi intinya di dalam Roma 3 ayat 21 sampai 24 adalah seperti tersebut. Seperti itu. Nah, menariknya lagi adalah orang-orang Yahudi yang menerima Yesus memeluk perjanjian baru ini dan membangun fondasi gereja. Kemudian orang bukan Yahudi dari setiap bangsa bergabung dalam perjanjian dan dicangkokkan ke dalam umat Allah yang benar. Ini bisa kita lihat sendiri nanti ya. Kita semua bisa baca di dalam Roma 11 dari ayat yang 1 sampai ayat ke-24. Nah, ini di pelajaran hari Rabu, mungkin kita tahu judulnya. Judulnya Satu Perjanjian yang Lebih Baik. Nah, di sini sudah saya bedakan lagi, di mana saya sudah membuat apa sih yang baru dari perjanjian baru. Tadi kan saya bilang apa yang lama dari perjanjian baru, yaitu ada 3 poin yang saya buat, yaitu penulis yang sama, dan hukum yang sama, lalu yang kedua adalah hubungan yang sama, ketiga itu adalah tujuan yang sama. Selanjutnya saya ingin memberikan apa yang baru dari perjanjian baru. Nah, apa sih yang baru dari perjanjian baru? Ini berhubungan dengan hari Rabu. Yang pertama yang ingin saya tulis adalah merupakan suatu perjanjian yang lebih baik. Janji yang lebih baik. Inilah yang baru dari perjanjian baru. Baiklah, kita akan sama-sama belajar. Saya ingin membaca di dalam Ibrani 8 ayat 6. Dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ibrani 8 ayat 6. Nah, di sini di kitab Ibrani ini menjelaskan bagaimana Yesus ini menggenapi nubuatan perjanjian baru. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 itu awal ayat-ayat awal kita ya. Nah, itu juga menjelaskan perbedaan antara kedua perjanjian tersebut, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini menarik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa dikatakan di Ibrani perjanjian baru ini merupakan perjanjian yang lebih baik daripada perjanjian lama tentunya. Nah, dikatakan bahwa perjanjian lama itu, kalau misalnya kita tahu perjanjian lama itu banyak simbol-simbol untuk menjelaskan suatu keselamatan. Nah, di dalam perjanjian baru ini tidak ada lagi simbol yang diperlukan. Kenapa? Karena Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan menjadi perantara bagi kita di hadapan Bapa. Ini bisa kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan Ibrani 7 ayat 25. Nah, lalu mengapa ini dikatakan sebagai janji baru yang lebih baik? Karena keselamatan
adalah sama pada kedua perjanjian, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi yang lama didasarkan pada suatu janji di masa depan, yang akan terjadi di masa depan. Nah, perjanjian baru didasarkan pada suatu janji yang telah digenapi Kristus. Itulah perbedaannya. Mengapa disebut sebagai suatu janji yang lebih baik. Kita bisa membacanya nanti di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Menarik sekali ya, kita sudah di poin pertama di sesuatu yang baru dari perjanjian baru. Tadi yaitu adalah perjanjian yang lebih baik serta janji yang lebih baik. Lalu saya menulis lagi ada satu poin lagi, apa sih yang baru dari perjanjian baru ini? Yaitu adalah saya menyebutnya sebagai korban yang lebih baik dan keimamatan yang lebih baik. Oke, kita akan masuk ke sini. Lagi-lagi kita akan membaca di dalam Alkitab, di dalam Ibrani 2 ayat 17. Dikatakan bahwa itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ibrani 2 ayat 17. Baiklah, ini kenapa korban yang lebih baik dan keimamatan yang lebih baik. Di korban perjanjian lama, sesungguhnya tidak dapat membersihkan dosa para pemberi persembahan atau menguduskan mereka. Ini bisa kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Nah, bagaimanapun pengorbanan Kristus dalam perjanjian baru dapat menghapus dosa-dosa kita dan menguduskan kita. Tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 10 dan dinyatakan di dalam Ibrani 10 ayat 10, 12 dan 14. Nah, begitu pula ada imam dalam perjanjian lama yang tidak sempurna dan harus digantikan oleh generasi berikutnya. Sedangkan di dalam perjanjian baru, Yesus ini adalah imam besar sampai selama-lamanya. Kita bisa lihat di Ibrani 6 ayat 20, dan selain itu, dia melayani seperti hal itu juga di surga. Jadi kita tahu bahwa selain simbol-simbol, kita tadi sudah mengerti bahwa segala korban-korban yang diberikan oleh para pemberi persembahan itu tidak dapat menguduskan mereka. Tetapi hanya pengorbanan Kristus di dalam perjanjian baru inilah yang akhirnya dapat menghapus segala dosa-dosa kita dan menguduskan kita. Lalu imam. Tadi dikatakan kalau misalnya kita tahu bahwa imam-imam di perjanjian lama itu kan juga sebagai manusia biasa. Dikatakan ya akhirnya mereka akan mati dan digantikan lagi oleh generasi berikutnya. Tetapi tidak berlaku pada saat Yesus sudah menggenapinya di dalam perjanjian baru, di mana Yesus ini adalah kita tahu sebagai imam besar kita sampai selama-lamanya, dikatakan di dalam Ibrani 6 ayat 20. Nah, bahkan kalau misalnya kita tahu lebih jauh, Tuhan Yesus sedang menjadi imam kita di bait suci surga. Nah, ada yang lagi menarik kalau misalnya kita ingat kejadian pada saat Yesus disalibkan. Terutama ketika Yesus telah mengembuskan nafasnya atau telah mati. Di sini kita bisa baca kisahnya di dalam Matius 27 ayat 51. Di mana tirai di tempat yang Maha Kudus ini robek ketika Yesus mati. Nah, sebenarnya ini juga menarik. Karena kejadian ini, robeknya tirai ini, menandai transisi dari simbol ke kenyataan, dari simbolis ke kenyataan. Nah, dari perjanjian yang lama ke perjanjian yang baru, itu. Saya ingin membacakan lagi dari pena inspirasi, tulisan Ellen G. White di dalam Patriarchs and Prophets, di chapter yang 32, di halaman ke-370. Dikatakan, sekalipun perjanjian ini diadakan dengan Adam dan diperbaharui kepada Abraham, itu tidak dapat disahkan sampai kepada kematian Kristus. Itu telah ada oleh janji Allah semenjak dinyatakannya penebusan manusia untuk pertama kalinya. Itu telah diterima oleh iman. Tetapi apabila itu disahkan oleh Kristus, itu disebut perjanjian yang baru. Jadi kita bisa melihat bahwa ya
semua perjanjian yang sudah selama ini diadakan kepada Abraham, bahkan kepada Adam pada mulanya, itu semua tidak akan disahkan gitu sampai kematian Yesus. Dan dikatakan juga bahwa apabila tidak disahkan oleh Kristus, ya itulah pada akhirnya, itulah perjanjian yang baru tersebut. Sungguh menarik sekali pelajaran kita. Jadi saya ingin membawa suatu ringkasan, inti dari ringkasan dari kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kita di pelajaran ke-10 ini tentang perjanjian baru. Intinya adalah perjanjian baru ini lebih besar, lebih baik, dan lebih sempurna menyatakan rencana penebusan. Kita yang mengambil bagian dalam perjanjian itu, mengambil bagian melalui iman yang diwujudkan dalam penurutan hukum kepada hukum yang dituliskan di dalam hati kita. Tuhan telah menuliskan hukum di hati kita. Kita harus apabila kita ingin menjadi bagian dari perjanjian kepada Tuhan, kita harus menggenapinya, kita harus mengerjakan atau melakukan hukum-hukum yang telah dituliskan di dalam hati kita itu disertai atau diwujudkan menjadi bentuk perbuatan. Sekian pelajaran sekolah Sabat, kesimpulan pelajaran sekolah Sabat pelajaran ke-10 kita berjudul Perjanjian Baru. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kita semua, memberikan kita pengertian, memberikan kita kemampuan untuk dapat mengerti, dan juga mengambil pelajaran dari pelajaran ini dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita masing-masing, dan terlebih lagi adalah kita bisa membagikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Saya membawakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Baik saudara-saudara, saya ingin menutup pelajaran sekolah Sabat ini dengan mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terpujilah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Besar. Engkaulah Tuhan pencipta kami, Tuhan yang Maha Kasih. Engkau memberikan semua kesempatan untuk kami dapat berubah di dalam menjadi orang yang lebih baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami telah mendengar, kami telah mempelajari sedikit bagian dari pelajaran sekolah Sabat dari firman Tuhan ini ya Tuhan tentang perjanjian yang baru. Kiranya ya Tuhan ini semua dapat membuat kami mengerti betapa besar kasih karunia Tuhan, setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami dapat bertobat, di mana Tuhan menginginkan untuk memenangkan hati kami karena Tuhan telah menuliskan hukumnya di hati kami masing-masing. Dan biarlah ya Tuhan kami memohon kepada kuasa Roh Kudus, agar kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk memberikan kami pikiran yang suci dan benar, untuk memberikan kami roh penurut ya Tuhan, untuk kami dapat mengerjakan, mewujudkan, melakukan setiap hukum-hukum Tuhan menjadi bagian dari tabiat kami sehari-hari. Ya Tuhan di surga, tolong kami sepanjang hari-hari ke depan, waktu-waktu kami ke depan, karena kami Tuhan mengerti bahwa kami adalah manusia yang lemah, tidak berdaya di dunia ini. Kami serahkan ya Tuhan, semua sisa kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.